Ada yang mengatakan ini kemenangan dari masyarakat karena ibu kota tidak jadi pindah, katanya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, otorita mengatakan ibu kota tetap pindah. Sejujurnya saya katakan putusan untuk membawa atau memindahkan ibu kota ini sebenarnya gegabah. Saya tetap bilang gegabah. Kenapa gegabah? Dari 575 anggota DPR yang ada, ya, tahu nggak berapa yang hadir sebenarnya anggota DPR yang berada pada ruang itu secara fisik? Yang hadir hanya 77 orang. Jadi yang hadir itu hanya 13% anggota DPR. Iya. IKN itu hapuskan aja dinastinya itu. Boncos. Daripada boncos di atas boncos apa sih? Ya. Bablas. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan ini saya ingin bicara sesuatu yang agak sedikit beda. Kalau biasanya kita bicara itu masih soal ijazah palsu 99,9%, atau kita bicara soal Dr. Eng Resman Asiolan Siaminifat M. Eng, ya. Nah, kali ini kita nggak bicara eng-engan atau nggak bicara palsu-palsuan, tetapi kita bicara tentang sesuatu yang barusan diputus oleh sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang kemarin keluar dari putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa yang lalu, yaitu ada dalam konteks permohonan aku berlakunya suatu pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara yang tadinya itu dikatakan belum ada putusan yang resmi atau belum ada ketetapan, maka Mahkamah Konstitusi barusan membuat putusan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia itu masih tetap berada di Jakarta sampai sebelum ada Kepres atau sampai sebelum ada keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota. Ini penting karena sebenarnya kalau saya bacakan, ya, jadi artinya putusan nomor 71 garis miring PUU tanda hubung 24 garis miring 2026 tertanggal 12 Mei 2026 yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo dari ruang sidang Pleno 1 gedung MK itu tetap memutuskan bahwa status ibu kota negara masih tetap di daerah khusus ibu kota Jakarta sebelum ada Kepres pemindahan ibu kota. Nah, ini memang jadi gaduh di media massa. Ada yang mengatakan ini kemenangan dari masyarakat karena ibu kota tidak jadi pindah, katanya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, otorita mengatakan ibu kota tetap pindah. Sejujurnya saya katakan ini memang bukan soal kemenangan dan tidak menangan. Ibu kota negara itu memang sudah diputus, ya, waktu itu dengan adanya undang-undang yang diputus pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, yaitu adalah pindah ke Pasir Penajam di Kalimantan Timur, ya. Jadi tetap pindah. Ya, hanya memang status ibu kota negara itu memang waktu itu ada yang mengatakan tidak jelas, ya, sudah pindah ke Kalimantan Timur atau masih berada di daerah khusus ibu kota Jakarta. Putusan MK ini memastikan tidak ada kekosongan ibu kota negara. Jadi kalau saya sih tetap tetap mengapresiasi putusan MK ini menegaskan bahwa kita masih punya ibu kota negara. Yaitu mana? DKI Jakarta. Ya, sebelum ada Kepres. Jadi tidak benar juga yang mengatakan bahwa ibu kota nggak jadi pindah. Bisa pindah kalau ada Kepres. Nah, maka disinilah celahnya. Saya pribadi berkeinginan bahwa sebenarnya keputusan untuk membawa atau memindahkan ibu kota ini sebenarnya gegabah. Saya tetap bilang gegabah. Kenapa gegabah? Ayo kita lihat bagaimana putusan ketika DPR waktu itu menggelar sidang paripurna pada hari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Saat itu dari 575 anggota DPR yang ada, ya, tahu nggak berapa yang hadir sebenarnya anggota DPR yang berada pada ruang itu secara fisik? Yang hadir hanya 77 orang. Jadi yang hadir itu hanya 13% anggota DPR, ya, yang hadir fisik. Memang saat itu memang sedang berlangsung protokol COVID, ya, protokol Corona atau COVID-19, sehingga anggota dewan itu boleh tidak hadir. Tetapi, ya, siapa yang tahu, ya, kepastiannya kalau anggota DPR itu hadir atau enggak. Saya sendiri tahu kelakuannya anggota DPR, ya, karena tercatat memang katanya hadir 190 orang secara online. Tapi kan kita tahu hadir online DPR itu belum tentu hadir benar di depan komputernya. Bisa jadi yang hidupin itu hanya staf ahlinya atau hanya sekretaris yang hidupin terus tinggal. Belum tentu anggota DPR-nya juga ada.
Maka sebenarnya kalau mau fair ya, kita minta, mungkin nanti yang akan kita minta ke KIP ya, Komisi Informasi Pusat, absen pada saat itu anggota DPR pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Kan itu ada absennya tuh dari yang online itu, lognya. Bisa dilihat yang hadir sebenarnya berapa orang. Karena saya sendiri kok nggak yakin 190 anggota DPR itu hadir ya semuanya secara online. Dan di total kemudian ditambah-tambah katanya ada juga yang izin. Oh yang izin saja itu ada 38 orang. Wah izin kok banyak banget ya. Jadi artinya yang hadir beneran untuk memutuskan ikan itu hanya 13%. Gila kan? Kalau menurut saya ya hanya 13% dari anggota DPR dari 575 orang yang hadir secara fisik memutuskan pindah ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kutai Karta. Jadi artinya ini sesuatu ya keputusan yang sangat-sangat kita tahu lah waktu itu keinginannya presiden yang sekarang sudah bekas itu ya. Itu waktu itu kan kalau punya keinginan kan luar biasa. Kita juga tahu bagaimana presentasinya dia ya, meyakinkan itu, wah terus dia seolah-olah menjadi marketer dari ibu kota negara yang baru ini. Tapi kan kita juga tahu sebenarnya kelakuan dia kayak apa. Ya nanti kita bahas masing-masing kelakuannya. Artinya sebenarnya dari 575 anggota, kalaupun disebut itu yang hadir total itu 305 orang, ini sebenarnya bisa di-challenge atau sebenarnya bisa digugat. Gugatnya jangan hanya soal-soal yang terlalu berat soal aturan dan lain-lain. Enggak. Dari hadirnya anggota DPR saja bisa digugat. Yang hadir secara fisik itu hanya 77 orang atau 13%. Yang lain itu hadir online dan belum tentu tuh hadir online itu hanya dihidupkan saja komputernya atau dihidupkan handphonenya saja oleh stafnya. Ya, jadi jelaskan bahwa sebenarnya dari kehadiran anggota DPR yang konon 305 orang itu patut dipertanyakan kehadiran benar-benarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, secara hukum apakah perpindahan secara cepat dan kemudian kemarin barusan diputus dengan perpres dari presiden bahwa itu yang dipindahkan adalah ibu kota politik. Bayangin aja ibu kota politik itu kayak apa ya gitu. Masa bisa ibu kota politiknya saja yang pindah tapi ibu kota sosial dan ibu kota ekonominya tetap di Jakarta? Nggak mungkin. Coba kalau kita mengacu misalnya kayak Amerika, ada Washington DC, kemudian ada New York. Memang betul kota bisnisnya ada New York, kota pemerintahannya adalah Washington. Tetapi antara Washington dan New York itu pun misalnya mau dicapai dikunjungin itu juga dengan cepat bisa terjadi. Dan mana? Itu saja Amerika. Coba kita lihat bagaimana perpindahan ibu kota dari negara-negara lain yang tidak sukses. Contohnya misalnya kita bisa lihat misalnya adalah Myanmar ya. Myanmar itu ibu kota yang baru namanya Naypyidaw. Tahu nggak Naypyidaw itu? Saya kebetulan ketika memimpin kontingen Indonesia ketika SEA Games di Myanmar waktu itu menyaksikan betapa sepinya kota Naypyidaw. Ya, padahal ibu kota negara yang sudah dirancang dibangun lebih dari 10 tahun. Kosong kalau malam sepi seperti kota mati. Kata Bang Edi seperti jin buang anak itu ya. Kalau ke IKN itu sekarang memang benar seperti itu. Ya dan itu termasuk ibu kota yang gagal. Yang berhasil mana? Ada. Yang berhasil adalah Putrajaya bernama. Ya, itu Putrajaya itu adalah pindahan dari ibu kota KL atau Kuala Lumpur. Itu sukses. Jarak kenapa? Jarak utamanya. KL ke Putrajaya itu cepat sekali bisa ditempuh ya. Jadi artinya dengan jalan darat cepat, pembangunannya juga cepat, murah waktu itu. Naypyidaw lama sekali. Kita dari Yangon atau Rangun ya ke Naypyidaw itu lama sekali dan kemudian butuh waktu. Ibu kota lain yang setengah sukses setengah berhasil adalah Australia. Ya, Australia Canberra itu kalau kita mau ke Canberra ya, itu kalau kita dari Sydney itu juga perlu waktu untuk ke sana. Dan kemudian sepanjang tolnya itu, kita lihat jalan sepi, kadang-kadang ada kanguru melintas di jalan, ya itu di Naypyidaw, di Canberra waktu itu. Itu pun tidak sukses sekali. Kalau malam, yang namanya Canberra itu kota kosong, kota sepi. Belanda juga pernah mengalami bagaimana Den Haag dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN sekarang itu konyol kalau menurut saya. Saya tetap mengatakan konyol karena apa? Karena itu sesuatu yang sangat dipaksakan. Memang benar bahwa ide pemindahan ibu kota awal itu adalah semenjak zaman the founding father kita, Bung Karno. Tapi Bung Karno pun dulu merencanakan bukan di Kutai. Bung Karno merencanakan waktu itu di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Dan artinya adalah kalau kita baca di keputusan MK itu
tolong pahami dengan betul ya, kita harus objektif. MK memang tidak kemudian membatalkan perpindahan ibu kota, tidak. MK hanya memastikan ibu kota Jakarta tetap berada di Jakarta, ya, ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia tetap, tapi sebelum Kepres. Nah, jadi maka upayanya apa? Tetap upayakan supaya presiden tetap menerbitkan Kepres ibu kota negara tetap di Jakarta. Nggak usah ada ibu kota politik. Mana ada nanti ada politik sendiri, ibu kota sosial sendiri, ibu kota ekonomi sendiri. Gimana bisa hidup? Ya nggak mungkin itu hidup. Contoh Washington, contoh Naypyidaw, contoh Canberra, contoh KL, dan juga dengan ibu kota yang lain. Demikian juga dengan ibu kota yang lain ya di negara-negara yang pernah ada sejarah pemerintah. Belajar dong dari sejarah, jangan asal tiba-tiba punya ide hanya untuk dikenang tapi boncos ya. Nah, jadi artinya dengan keputusan MK ini, ya ini putusan detail intinya kayak gini, ya yang kemarin diputus pada hari Selasa, ya Mei yang lalu. Kemudian MK tetap tegaskan, nah ini ibu kota negara tetap berada di Jakarta sampai ada Kepres. Ini kalimat yang penting ya. Jadi tolong saya juga ingatkan teman-teman, tidak perlu terlalu bereuforia. Oh kita nggak jadi pindah ibu kota, belum. Upaya kita belum sukses ya, gitu. Tetap harus dilakukan upaya kalau kita ingin tetap mempertahankan itu di Jakarta. Kenapa? Karena sebenarnya yang bisa digugat ini ya rapat paripurna yang hanya dihadiri 13% itu paling pokok itu batal demi hukum sebenarnya 13% itu. Ya gitu. Meskipun dikatakan oh waktu itu sah quorum. Quorum apa? Ya, 190 orang tuh hadirnya online. Ya, apakah online itu bisa dipastikan online-nya? Belum tentu juga. Nah, yang berikutnya adalah yang ingin saya pertanyakan adalah nama. Ya, meskipun itu sudah diputus Nusantara. Tapi kita tahu semua kan, kata Nusantara itu artinya besar sekali sebelumnya. Bahkan Nusantara itu jauh lebih besar daripada Indonesia. Karena asal kata dari Nusa Antara. Nusantara berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi, yaitu Nusa, pulau, kemudian Antara. Jadi di antara itu ada pulau-pulau, itulah Nusantara. Dan itu dulu lebih luas dari Indonesia sekarang ini. Karena dulu kalau kita lihat semenjak zaman Sriwijaya, Majapahit ya, kita itu kita itu memiliki letak pulau-pulau itu sampai ke Thailand, sampai ke Champa sana itu. Ya gitu, bukan hanya berhenti di Banda Aceh, bukan. Terus berkembang, tentu saja Singapura, Malaysia itu ikut bagian dari Sriwijaya atau bagian dari Majapahit. Memang ke timurnya itu tidak sampai ke Papua ya gitu. Tapi artinya kalau ditarik Indonesia itu atau Nusantara waktu itu cukup besar sekali. Dalam kitab Negara Kertagama terbit pertama kali kata Nusantara itu yang mencakup Majapahit, sebagian besar Asia Tenggara, terutama di wilayah kepulauannya. Jadi kata Nusantara itu jauh lebih besar daripada dikecilkan menjadi sebuah kota. Ya, kota sepi sekarang itu, gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya, ini yang saya sungguh tidak masuk akal atau sungguh ini ada niat buruk ya, ada mens rea kalau saya. Aset negara di Jakarta akan disewakan. Lah gimana sih gini? Kok malah aset di Jakarta mau disewa-sewakan? Ngapain juga kita pindah kalau gitu caranya? Ya ini kan jelas ada mens rea-nya, ada niat buruk di balik ini gitu loh. Jakarta sudah baik-baik. Dan Jakarta itu sejarahnya sudah amat panjang ya. Semenjak dulu bernama Jayakarta, ya, kemudian bernama Batavia, ya, kemudian ketika itu waktu Jakarta itu zaman Pangeran Jayakarta, kemudian zaman Belanda menjadi Batavia, kemudian menjadi Jayakarta. Itu sejarahnya panjang. Proklamasi kemerdekaan juga berada di Jakarta. Sejarah-sejarah panjang kita berada di Jakarta. Dengan mudah kok mau dihapus begitu saja. Dan ini kan konyol, berawal dari apa? Berawal dari ide konyol seorang bekas presiden. Ingat gak waktu itu kata-kata yang sangat legend, ya? Ketika dia masih berada di Solo, ya, ketika melihat Jakarta banjir, ya, dia berkata apa? Banjir di Jakarta bisa teratasi kalau saya jadi gubernur Jakarta. Wah, kemudian orang berbondong-bondong mendukung dia jadi gubernur. Ketika sudah jadi gubernur, banjir juga Jakarta. Kemudian dia bilang juga, banjir di Jakarta bisa teratasi kalau saya jadi presiden. Wah, kemudian berbondong-bondong. Setelah jadi presiden pun tetap banjir. Akhirnya apa? Banjir di Jakarta bisa diatasi kalau dipindah ibu kotanya. Nah, itu namanya bukan pindah, bukan solusi banjir itu. Banjir di Jakarta selesai kalau dipindah ibu kotanya itu gimana? Itu yang terjadi. Memang demikianlah itu orangnya ya. Dan kalau kita lihat bagaimana konyolnya ya, dia ketika
menjadi marketer kota Jakarta. Menjadi marketer IKN. Ya. Banyak sekali itu meme-meme yang ada ya. Ketika dikatakan, oh siapa sih yang sudah pindah ke IKN Pak bisnis? Oh bisnis jalan di sana laris. Ternyata setelah berkali-kali dipasarkan, nggak laris. Bahkan sebuah bank yang awalnya itu akan membiayai ibu kota negara Indonesia yang baru Nusantara, akhirnya mundur kan. Bank dari Jepang itu akhirnya boncos tuh ya. Anggaran 460 sekian triliun untuk pemindahan ibu kota yang tadinya itu konon itu hanya digunakan sebagian saja dari APBN. Sekarang toh semuanya yang keluar dari APBN. Belum setelah itu bisnis yang berlangsung luar biasa. Orang kemudian berbondong-bondong berbisnis semua. Nih salah satunya sewa Alphard sampai 25 juta untuk HUT RI di IKN. Ini kan parah ya. Lihat betapa borosnya uang kita. Sewa Alphard tuh sehari di Jakarta berapa sih? 5 juta paling mahal. Di IKN itu sampai 25 juta. Jadi orang tuh pada main bisnis semuanya di sana. Ini parah memang dengan adanya. Order semua orang berlomba-lomba cari bisnis di IKN. Ya. Kemudian yang jelas apa? Waktu itu dicanangkan proyek di sana, transportasi di sana semuanya adalah EV atau electric vehicle. Sekarang faktanya apa? Enggak ada. Ya, itu hanya omon-omon saja, hanya pikiran-pikiran yang kemudian impian yang enggak jalan. Ya, kemudian katanya, oh kita ada bus rail bus, ya kan? Waktu itu ada rail bus yang ini inovasi pertama di Indonesia, bus yang berjalan tanpa rel. Ternyata itu cuma bus tapi dipanjangin bikinin China, dan sekarang busnya sudah dikembalikan ke Cina. Kan konyol banget itu yang terjadi. Jadi banyak sekali kebohongan-bohongan kayak SMK lah pokoknya. Goib tuh, ya IKN itu. Ya nanti pada sesi kedua, nah ini masih panjang nih. Kita akan bicara yang lucu-lucu di IKN. Tapi kita bicara teknisnya dulu di sini, ini yang serius dulu. Ya. Dan apa yang dikatakan selalu dicanangkan tuh sebenarnya semuanya bertolak belakang. Dulu katanya dia nggak mau di Jakarta, kenapa? Kalau tidur di Istana Negara itu ingat kolonial. Ya kan gitu, peninggalan kolonial katanya istana. Lihat bangunan di IKN, bentuknya kayak apa? Ya kayak karya kolonial juga ini loh. Kayak gini juga. Jadi kan ini parah kan? Dia bilang kalau nggak mau tinggal lagi di Jakarta karena di Jakarta selalu terbayang dengan kolonial. Nyatanya di IKN yang dibangun itu, dan ini sebenarnya pembangunan gedung ini nanti akan saya bahas lagi juga di bagian kedua. Ini kan sebenarnya menodai atau mencederai ke area anak bangsa. Tahu nggak? IKN dulu itu dibuat sebuah sayembara besar untuk kemudian orang-orang diikutkan untuk merancang atau mendesain bagaimana ibu kota negara yang baru. Akhirnya apa? Sayembara itu nggak jalan, ya. Berhasil memang mendapatkan pemenangnya, tapi nggak dipakai. Padahal konsepnya bagus sekali waktu itu. Katanya waktu itu IKN itu akan menggunakan konsep 70% hutan. Konyolnya apa? 70% hutan kok membabat hutan? Ini kan konyol banget. IKN itu dibangun di mana? Di sebuah hutan. Hutannya dibabat dulu, kemudian setelah itu baru dibangun kota. Kecuali kalau yang dibangun kota itu tadinya adalah lahan kosong atau padang pasir tandus seperti di Dubai itu ya, itu Jami itu ya, misalnya Burj Khalifa. Nah itu gedung yang tertinggi itu ya. Kemudian itu dibangun, kemudian di sana sekarang jangan bayangin ya, Dubai itu masih panas kayak dulu. Enggak, Dubai itu kalau siang sekarang malah sejuk ya, karena bagaimana pengaturan air circulation-nya demikian bagus banget ya ada dia. Tapi kalau yang di IKN ini itu hutan, meskipun dikatakan itu hutan tidak produktif ya, itu hutan untuk memang ditebang, ya tetap namanya saja hutan. Makanya Amerika kemudian kan sempat protes ya, paru-paru dunianya di Kalimantan kok kemudian ditebang hanya untuk IKN, dan baru dikatakan setelah ditebang kemudian dibangun hutan lagi. Ini gimana sih ini pemikirannya? Ya kalau sudah ada hutan, ya udah hutan. Tapi waktu dia presentasi itu dia membayangkan waktu itu ya, dia sempat dalam presentasi ini yang menunjukkan kalau presidennya lulusan kehutanan. Lulusan kehutanan apa? Ijazahnya palsu lulusan kehutanan ya. 99,9% palsu ngaku-ngaku ya. Itu wah sama sekali nggak punya malu ketika dia ngomong itu. Dan kemudian ketika dikatakan
Kalimantan adalah kota yang atau pulau yang sangat aman ya, dari gempa. Tidak ada. Benarkah sekarang? Ya, Pulau Kalimantan aman dari gempa. Nah, ini kata mitigasi dan kegempaan di Indonesia. Judulnya memang bombastis. Tapi saya juga bisa mengatakan ini tweet saya 4 tahun yang lalu, tahun 2022. Jadi saya mengkritik IKN itu bukannya sekarang. Semenjak tahun 2022, saya sudah mengkritik bagaimana pembangunan di IKN itu yang parah banget. Ini bisa berbahaya, mengancam keuangan negara. Apalagi sekarang, ketika saya membuat tayangan ini, rupiah sudah mencapai 17.500. Dan ini batas psikologis yang sebentar lagi akan capai 20.000. Ketika kita sampai 20.000-an, kita masih berpikir soal IKN. Waduh, habis nanti kita. Ya, ekonomi kita akan habis dan ekonomi kita akan hancur. Soal gempa tadi, manusia boleh-boleh saja merencanakan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menunjukkan takdirnya. Di sini kelihatan, disebut bebas banjir, bebas tsunami, bebas dan lain-lainnya. Inilah fakta dari IKN. Semoga tidak banyak korban. Karena apa? Gempa 4,5 skala Richter itu mengguncang Kabupaten Kutai, ya, Pasir Penajam. Jadi lihat, banyak sekali sebenarnya, dan memang kita harus mendoakan yang terbaik. Kita doakan semoga tidak ada bencana-bencana besar di sana, dan kita doakan semoga ibu kota tidak pindah. Itu kalau saya doakan. Kenapa? Supaya tidak terus. Udah deh, IKN itu dijadikan semacam Disney World saja ya gitu. Ya, atau apa Jokowi World, atau jangan Jokowi, uangnya uang negara kok gitu. Indonesia World yang ada di sana. Terlalu besar biayanya kalau untuk pindah itu, dan saya kira rancangan ibu kota politik tahun 2028 itu ada hal yang absurd. Akhir kata ingin saya katakan, Pak Presiden nggak usah diterbitkan Kepres, keputusan Presiden pemindahan ibu kota. Boncos, ngapain juga jauh-jauh pindah ke IKN, ya, ibu kota negara itu, Nusantara itu. Terlalu banyak biaya di sana, tidak laku di sana, sudah banyak bohongan yang dibangun di sana. Dan di bagian kedua nanti kita akan bicara hal yang lucu-lucu nanti. Hal-hal yang mistis. Hal yang serius, ini ada yang mistis ini datang ini. IKN akan menjadi tempat terpidana semua koruptor Jokowi. Betul itu. Jadi akan ada film horor nanti di IKN. Itu akan dibangun untuk tempat lembaga pemasyarakatan. Betul. Utus Jokowi dan termul-termulnya. Sudah mulai ketahuan kau Jokowi. Persis, ya. Di mana-mana semua ijazahmu, semua kepres-kepresmu itu membela daripada orang-orang Cina. Jelas itu. Betul. Kau bikin IKN biar dekat dengan Cina. Sampai sekarang Morowali mana? Itu juga bahaya. Morowali mana? Sampai sekarang lapangan terbang nggak ada izin, itu malah ada negara dalam negara itu, Pak. Dulu kamu bilang apa Menteri Pertahanan itu jangan ada negara dalam negara. Ternyata mana satu orang pun tersangkanya nggak ada. Sekarang masih bolak-balik. Hei Pak Prabowo, hei DPR, jangan diam aja Morowali. Sikat. Saya setuju dengan kata Bapak ini. IKN itu hapuskan aja dinastinya itu. Boncos. Daripada boncos, lihat di atas boncos apa sih? Bablas. Oke, iya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Janes. Ya, ini bintang kita yang dari Sentana Podcast, yang ikut serta di Roycer Official Laka Update. Kemudian mana lagi nih? RH Channel. Dan tadi ada Sentana tapi baterainya habis. Sentana, lobet. Ya, sampai jumpa di bagian kedua soal IKN. Terima kasih Pak Janes. Ya, assalamualaikum. Semoga Tuhan memberkati. Amin.